pengen dinilai orang, bukan pengen dinilai Allah. Begitu. Namanya riya. Kalau dengki, hidup pengen tidak ada saingan orang. Kan di hutan ya. Di mana? Iya. Kalau di hutan kan enggak ada. Begitu. Tapi itu. Satu di antara nasihat Imam Ghazali berbicara riya dengan mengangkat cerita sebab hikayatus sholihin jundun min junudillah, kisah-kisah yang ditampilkan oleh orang soleh itu adalah bala tentara daripada bala tentaranya Allah. Satu akses cahaya yang mesti harus diambil oleh orang yang mendengarkan cerita itu untuk diambil sebagai ibrah dan pelajaran, sebab pengalaman tidak mesti harus kita yang mengalami. Cukup pengalaman orang lain pun untuk menjadi pengalaman buat kita. Demikian orang-orang yang cerdik pandai. Kata teman kita masuk penjara nggak enak. Gua nggak percaya karena gua belum ngalamin. Nyolong dulu masuk penjara. Ini namanya orang bodoh. Cukup aja. Dari teman-teman kita yang mabok ketangkap, kena narkoba tangkap, kata dia nggak enak. Udah cukup. Nggak perlu pengalaman, harus kita alamin sendiri. Kata Imam Ghazali, dulu ada seorang muslim yang soleh. Tiap malam kerjaannya baca Quran. Emang dia grup sesuratan, kan ada yang seainan. Ini mah satu suratan. Tiap malam satu surat, tiap malam satu surat baca Quran. Jadilah 3 bulan tamat, kan 114 surat ya kan. Jadi kalau sesurat kan tamat, 3 bulan kan lebih dikit dah, hampir 4 bulan. Dulu ada orang soleh tiap malam banyaknya tadarus Al-Quran, tiap malam. Tiap malam. Rumahnya kayak musola Al-Akhyar. Samping rumahnya jalanan, cuman ini megang. Kalau dia mau jalan raya gede, ini gang. Kalau jalan kan gedean. Kalau Jakarta biar kata muat mobil satu namanya jalan. Kalau muatnya motor namanya gang. Kalau muatnya orang doang gang senggol. Bener nggak? Iya namanya. Bukan gang senggol, orang doang tuh. Motor nggak bisa kalau disebut senggol. Ini orang rumahnya pinggir jalan. Jadi kamarnya tuh pinggir jalan. Kamarnya dia, kalau ini rumah, di sini kamarnya, bukan sebelah sono.
sebelah mari, jadi orang lewat banyak jalanan begitu. Rumahnya begitu bentuknya. Kata beliau, ini orang soleh nih cerita. Saya pernah satu hari mengamalkan wiridan saya malam tuh. Waktu jam 3-an, waktu dini hari, waktu sahur jam 3. Di kamar ngederes Quran jam 3. Orang rame orang pasar bayaran tuh kalau udah jam 3. Rame enggak? Rame begitu. Beda sama orang yang jauh dari pasar. Begitu. Begitu. Jadi satu malam sampailah pada tadarus membaca surat Toha, surat yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Di surga, sesurga tuh yang paling dibolak-balik di surga yang dibaca cuman 2 surat, Yasin nama Toha. Sebab Yasin nama Nabi Muhammad, Toha nama Nabi Muhammad. Ini aja. Kata Nabi, la yaqra'u ahlul jannah illa surat Toha wa Yasin. Penduduk surga itu kalau pengen baca Quran yang dibaca surat Toha, surat Yasin. Jadi ahli surga tuh demen baca Yasin, demen. Maka kita kan demen tahlilan baca Yasin, selamatan rumah juga baca Yasin. Begitu. Pokoknya Yasin aja. Sampai ada orang kepanasan dengan dibacain Yasin, ini bid'ah nih Yasin. Gitu. Ya. Kepanasan dengan Yasin. Ada ide mau diganti Al-Baqarah, takut bubar jamaah tahlilannya. Kalau iya panjang kalau Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qara'a Toha u'tiya yaumal qiyamah sawabal muhajirin wal ansar. Siapa orang yang gemar membaca surat Toha, maka dia bakal diberikan ganjaran seperti ganjarannya para sahabat Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansar. Surat Toha, betapa Sayyidina Umar masuk Islam gara-gara baca surat Toha. Pada malam itu dia baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ma anzalna al-qur'ana alaika litasqa bitia illa tadhkiratan liman yakhsha. Baca surat Toha sampai khatam. Pas udah selesai membaca surat Toha, ngantuk, enggak ketahan, pengen terus keburu merem. Dan memang kalau berbicara merem kayak kita, kalau udah baca Quran kan nguap kita. Kalau kita
Begitu. Kalau nonton TV kan kagak. Jadi akhirnya baru selesai baca surat Toha ketiduran. Tidur nih orang. Ketiduran. Dalam tidur itu ngimpi. Ngimpinya orang soleh tuh. Juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. 1/70 unsur kenabian. Jadi orang tuh kalau untuk menuju diangkat jadi nabi tahapannya 70.000 cahaya. Satu cahayanya itu ngimpi ketemu yang bagus-bagus. Ngimpinya wali, ulama, malaikat, ngimpinya macam-macam. Lihat surga, lihat neraka, pokoknya ngimpi yang cakep-cakep. Itu tahapan awal untuk orang jadi orang soleh. Baru kena pangkat soleh kalau ngimpinya kayak begitu. Kalau kita mau udah kebacalah tiap malam gondoruo mulu, enggak jelas. Kita ini golongan orang salah, bukan soleh, salah. Maka nih orang dalam tidurnya ngimpi ketemu malaikat. Tuh orang soleh mau begitu. Ngimpinya ketemu malaikat turun dari langit. Malaikat tuh membawa sertifikat, tapi bukan sertifikat vaksin, bukan. Bawa selembaran gede sertifikat tuh digulung, diikat, gede. Malaikat turun dari langit, bentuknya orang. Jadi dalam mimpinya itu malaikatnya orang laki-laki turun dari langit dengan muka ganteng, lalu bawa sertifikat selembar. Nyamperin saya, kata dia, kata orang soleh nih malaikat. Akhirnya kemudian lembaran itu saya tanya, apa yang kau gulung-gulung di tanganmu? Dibuka, nih. Kata ini orang, saya kaget. Kok isinya surat Toha yang saya baca? Semuanya isinya surat Toha. Namun ada yang lebih saya kaget lagi. Ada yang hilang. Satu ayat kagak ada. Kok nggak ada? Saya lihat itu. Toha, ini ganjaran yang kamu baca sekian, ma'anzalna laikal Quran litasqa, ini ganjarannya, ini ganjaran. Kasih. Cuman ada satu ayat. Kok kagak ada? Apalagi ganjarannya. Ayatnya nggak ada.
kok ditipek? Enggak ada bacaan, enggak ada ganjaran. Maka saya bertanya sama dia, demi Allah, saya ini enggak luput barang sehuruf baca surat Toha dari awal ayat sampai akhir surat. Dari awal surat sampai akhir saya baca semuanya, sebab ketidurannya sudah selesai saya baca surat Toha ini. Kok ngapa hilang seayat? Ini ndak bener ini. Maka kata malaikat itu menjawab, sodaqtah. Kata malaikat itu menjawab, ente benar, ente benar, ente baca dari awal surat sampai akhir surat, enggak salah. Saya pun tadinya udah saya tulis ganjarannya, udah saya tulis ganjaran itu. Kenapa ditipek? Masalahnya, kata malaikat, saya dengar suara dari Allah. Wahai malaikat, hapus itu ayat, buang itu ganjaran. Makanya saya hapus, tipek, dan ganjarannya saya buang. Kata ini orang, saya nangis. Ada masalah apa ini? Sampai akhirnya dibuang ganjaran ini. Kenapa? Ini enggak ada. Saya pun sesudah nangis, saya bertanya, kenapa Anda coret? Salah saya apa? Itu dia. Saya juga nanya sama Allah, kenapa disuruh dicoret? Allah jelasin. Pada waktu baca ayat ini, ada yang lewat samping jendela rumah ente. Yang tadinya enggak dilagu-laguin. Begitu. Biar tahu. Layak diambil mantu, bisa baca Quran. Akhirnya kata Allah, dia baca Quran bukan karena saya, karena orang yang lewat. Hapus malaikat, maka saya hapus. Maka ganjarannya enggak ada. Seayat. Untung seayat, mana kita dari awal sampai akhir lagi. Jadi bagaimana tuh ganjarannya? Hilang pada ngaku-ngaku, hilang ganjarannya gara-gara ria. Seayat doang, nggak ada kata jamak, hapus. Bagaimana kalau se-Quran? Kita harus lihat ibadah kita. Berapa yang kita ibadah karena pamer, sedekah karena pengen dikata dermawan, baca Quran biar dikata suara merdu, adzan biar orang tahu kita bisa adzan.
ngaji biar bini tahu kita ogah ngurus anak, bukan karena pengen pinter, bukan begitu, bukan karena Allah, bukan. Hadir maulid karena kebuli, enggak kebagian kebuli, kurang ajar ini penitia. Amat tamu Rasulullah kagak hormat, begitu kata dia, begitu. Tamu Rasulullah kata dia tamu Rasulullah kayak begini, kata. Begitu. Fahadihi ini hikayat sangat agung, sangat penting untuk menjadi bahan renungan. Kayaknya layak buat khutbah Jumat besok. Segini aja dah. Jangan banyak-banyak kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mau ditanya boleh ya? Silakan kalau tanya dulu, sedikit saja. Karena ada